Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum presensi, ketua kelas memimpin berdoa dulu. Ibu presensi dulu ya. Aisyah sakit, Andi hadir, Bilqis hadir, Bima sakit, Mahesa hadir, Mita hadir, Rizal hadir, Risma izin, Wisnu hadir, Zikri hadir. Semua ini ada surat keterangan izinnya? Oh, ada ya. Berarti yang sakit ada 2 siswa, yang izin ada 1 siswa, yang lainnya hadir ya. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada teman-teman, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu sebelumnya tentang cerita rakyat? Oke, masih ingat ya. Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 4.8 mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Tujuan pembelajarannya dengan memperhatikan paparan PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasikan penggunaan bahasa dalam cerita rakyat dan cerpen dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks cerita, siswa mampu membandingkan nilai-nilai dalam cerita rakyat dan cerpen dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca dan memperhatikan teks cerita, siswa mampu mempresentasikan teks cerpen yang telah disusun dengan baik. Baik, Ibu langsung masuk ke materi kita hari ini. Ibu akan mengulang kembali apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan kisah yang asal muasalnya bersumber dari masyarakat serta tumbuh berkembang dalam masyarakat di masa lampau. Ibu ulangi, cerita rakyat merupakan kisah yang asal muasalnya bersumber dari masyarakat serta tumbuh berkembang dalam masyarakat di masa lampau. Cerita rakyat ini memiliki karakteristik. Yang pertama, dikisahkan atau diceritakan secara turun-menurun, tidak jelas siapa pengarangnya, oleh karenanya sifatnya anonim atau tanpa pengarang. Yang ketiga, tinggi dengan pesan moral. Yang keempat, memiliki nilai budaya atau tradisi. Yang kelima, mempunyai banyak versi yang berbeda. Penggunaan bahasa dalam cerita rakyat. Yang pertama, menggunakan urutan waktu. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Yang kelima, menggunakan kata sandang dan sudut pandang tokoh ketiga. Yang keenam, menggunakan dialog. Kemudian ada cerita pendek. Cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Karakteristik cerita pendek tidak memiliki alur cerita yang rumit, yang artinya kejadian, alur, dan penempatan cerita umumnya hanya satu.
Cerita pendek ini mengandung alur plot tunggal yang mudah diisi, yaitu salah satu ciri khas cerita pendek dan membentuk karakteristik lainnya. Penggunaan bahasa dalam cerpen tergolong menjadi 4, yaitu gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa penegasan. Nilai-nilai teks cerita rakyat dan cerpen itu sama. Yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan etika, sopan santun, akhlak, dan baik buruknya tingkah laku. Yang kedua, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat atau hubungan dan kepedulian antar manusia. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan beragama. Yang keempat, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat. Yang kelima, nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Oke, ada ya. Siapa namanya? Mita. Oke, Mita, silakan bertanya. Pertanyaan yang bagus. Apa yang membedakan cerita rakyat dan cerpen? Cerita rakyat diceritakan secara turun-menurun, maka dari itu cerita rakyat akan terus tetap ada selama masyarakat di lingkungan sekitar masih terus bertahan hidup. Sedangkan cerpen merupakan cerita yang bersifat pendek dan bertujuan untuk menghibur. Begitu, anak-anak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Wisnu ya, ketua kelas. Oke, pertanyaannya juga sangat bagus. Apakah cerita rakyat dapat dikembangkan menjadi sebuah cerpen? Bisa. Dalam cerita rakyat terdapat unsur penting cerita pendek, misalnya tema, konflik, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Jadi apabila sebelum mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen, kita terlebih dahulu harus bisa mengembangkan tema, menyajikan rangkaian peristiwa dan konflik antar tokoh yang lebih menarik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ketua kelas untuk membagi kelompok. Ini ada yang gak hadir 2 ya. Mungkin bisa dibagi 3 atau 4 kelompok, kemudian berdiskusi mengenai penggunaan bahasa dan membandingkan nilai-nilai pada cerita rakyat yang kalian temui, kemudian dipresentasikan. Untuk kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk teman kelompok yang maju ke depan. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.